Selamat malam dan selamat sahabat baik kita semua. Saya Abigail Aurelia Siahaan dari kelas 91 akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Bertanggung Jawab Akan Terang. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah bimbing kami pada saat ini Tuhan. Tuhan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan memberkati kami, berikan kami tuntunan Roh Kudus supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Sebelum kita masuk ke firman, saya mempunyai aktivitas. Saya mempunyai center dan juga baskom. Kita bisa lihat center ini masih mati. Dan kalau kita nyalakan, pasti akan terang. Tapi, kalau kita tutup dengan baskom, pasti cahayanya akan hilang. Dan kalau kita buka, pasti akan muncul cahaya yang lebih terang. Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ialah terang manusia. Terang itu berbicara di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini kita akan membicarakan satu tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Kekasih. Yohanes Kekasih dan Yakobus adalah dua bersaudara yang sangat beruntung. Mereka berdua berkesempatan menjadi orang-orang terdekat Yesus dan menjalani hidup dengan menyaksikan bagaimana terang yang sesungguhnya datang ke dunia. Yohanes adalah murid Yesus yang paling muda. Di usianya yang muda, dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini, sahabat-sahabatku orang muda? Orang muda seperti kita diberikan tanggung jawab akan Allah dan akan terang yang Dia sudah berikan kepadamu. Terang dan segala peringatan ini, kalau tidak dipedulikan, akan bangkit melawan kamu pada masa hari penghukuman. Kita selalu diingatkan dan dijaga dari setiap sisi, dan selalu dikelilingi oleh berbagai peringatan. Seperti di rumah Allah, yang sering kita dengar, yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan dengan tuntunan roh. Bahaya-bahaya yang dihadapi anak muda zaman sekarang. Yang pertama, jarang membaca Alkitab dan berdoa. Yang kedua, lebih sering bermain handphone. 3, banyak waktu yang dihabiskan untuk menonton TV, menonton YouTube, ataupun yang lainnya. Yang keempat, bersikap kasar kepada orang tua. Yang kelima, cenderung bertindak sesuai keinginan hati, tanpa berpikir akibatnya. Yang keenam, pacaran belum pada waktunya. Dan yang terakhir adalah malas belajar. Dan kita diajak untuk mengikuti terang yang sesungguhnya yang berasal dari Yesus. Seperti rajin berdoa dan membaca Alkitab, lebih banyak menggunakan waktu berinteraksi dengan sesama, menolong orang yang susah, bersikap hormat pada orang tua, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, pacaran pada waktu yang sudah tepat, dan juga rajin belajar. Apakah ajakan ini berat untuk kamu? Apa pengaruhnya pada karakter kamu? Kita bertanggung jawab akan setiap ajakan dan juga amaran. Hal-hal itu akan muncul pada hari penghakiman. Dan Tuhan akan menghukum mereka yang terus menjalani kehidupan yang sia-sia. Seperti yang kita tahu, sikap sembrono dan juga sombong. Kita sering mendengar kata pepatah dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jadi sementara kita menabur, apa yang akan kita tuai? Apa yang kita taburkan? Tiap kata yang kita ucapkan, tiap tindakan yang kita lakukan, itu adalah benih yang menghasilkan upah yang baik atau yang jahat, dan akan mengakibatkan sukacita atau duka cita. Sikap kita dalam memperlakukan terang yang diberikan Allah akan menggerakkan timbangan ke arah yang kebahagiaan ataupun kutukan. Kamu sendiri yang membentuk nasib dirimu sendiri. Testimony for the Church, Jilid 3, halaman 363. Karena apa yang kita tabur itu melatih kemauan hati, agama juga berhubungan dengan kemauan hati. Kemauan itu adalah kuasa yang memerintah, tapi dalam sifat manusia. Kemauan itu bukan rasa atau kecenderungan, tetapi adalah kuasa yang menentukan.
Sering kita kecewa karena menemukan diri lemah dalam kuasa moral, dalam perbudakan kebimbangan, dan dikendalikan oleh perangai dan kebinasaan dosa hidup lama. Kekuatan yang menyerahkan kemauan hati. Kita akan selalu dalam bahaya, sampai kita mengetahui tenaga yang sebenarnya itu adalah berasal dari kemauan hati. Kita boleh percaya dijanjikan oleh segala perkara. Akan tetapi, segala perjanjianmu atau kepercayaanmu tidak berharga sampai kita menempatkan kehendak hati kita pada pihak yang percaya. Kalau engkau bergumul dengan baik-baik dan dalam pergumulan itu engkau percaya dengan segenap kuasamu, kamu pasti akan menang. Kehendak Allah dan kemauan hati manusia disatukan. Kita sedang berbicara tentang hal percaya. Kita harus selalu dan wajib tinggal di pihak Allah. Jangan kita menginjak daerah musuh atau iblis. Maka Tuhan pasti akan menjadi penolong kita dan akan melakukan bagimu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan olehmu bagi dirimu sendiri atau juga bisa disebut dengan mukjizat. Kemauan hati ini yang merupakan suatu faktor yang begitu penting dalam tabiat manusia. Di sini juga dikatakan, serahkanlah dirimu kepadaku dan berikanlah kemauan hatimu kepadaku. Dan ambillah dia dari pemerintahan setan, dan aku akan memiliki dia. Kemudian, aku dapat bekerja dalam kamu, baik niat, baik menyampaikan, atau dengan sekedar kehendak hati. Apabila dia berikan kepadamu pikiran, pasti akan menjadi sama. Jadi kita harus takut akan Allah, dan dia juga mengetahui jadi apa kita kelak, kalau kiranya kemauan hati kita ditempatkan di pihak Allah. Seperti poin firman ini, yaitu tentang kehendak Allah dan kemauan hati kita disatukan, saya memiliki kesaksian tentang pergumulan saya dalam membuat firman ini. Sebenarnya, waktu saya pertama kali mendengar informasi bahwa saya kepilih untuk membawakan firman malam ini, rasanya sangat kaget dan tidak siap. Tetapi, saya berdoa kepada Tuhan untuk memampukan saya membawakan firman ini. Dalam penyelesaian materi ini, saya menghadapi beberapa tantangan, seperti materinya sulit dipahami dan saya harus membaca materinya berulang kali untuk mendapat memahaminya. Lalu, menyusun materinya, saya membutuhkan waktu seminggu lebih dan menjalani revisi 3 kali. Tetapi, Tuhan mampukan saya untuk menyelesaikan dan membawa materi firman tentang bertanggung jawab akan terang pada malam ini. Di sini juga dikatakan dalam Testimony for the Church, jilid 5 halaman 513-516, karena kami ini dikasih Allah dalam pekerjaan itu, engkau dapat melakukan pekerjaanmu bagi segala zaman dan selama-lamanya. Dengan demikian rupa, sehingga dia dapat lulus dalam ujian pada masa hari penghukuman. Maukah kita mencoba? Kita adalah tujuan dari kasih dan doa Kristus. Maukah engkau menyerahkan diri sekarang kepada Allah dan membantu semua orang yang ditempatkan sebagai penjaga untuk memeliharakan kepentingannya pekerjaannya? Daya upaya sosial perlu. Tuhan Allah menentukan segala keperluan kita. Kalau kiranya kita menggunakan dengan tekun dan dengan permintaan doa, sehingga tidak ada kapal yang terdampar, melainkan kapal yang berlabuh ke pelabuhan dengan selamat. Janganlah sekali-kali berpikir bahwa Tuhan Allah akan melakukan suatu mukjizat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lemah, yang sayang akan dosa, dan hidup dalam dosa. Saat ini saya juga mau bersaksi kembali bagaimana situasi yang saya hadapi saat pembelajaran jarak jauh. Dulu ketika saya masih offline, saya masih bisa bertemu langsung dengan teman-teman saya, dengan guru-guru saya. Ketika pembelajaran online, semuanya berubah. Saya menjadi orang yang lebih tertutup dan kurang bergaul, dan lebih banyak waktu menggunakan untuk bermain handphone. Saya memiliki kerinduan dan ketetapan hati, agar saya bisa memiliki waktu yang indah lagi bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru. Dan saya memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya ingin menjadi terang seperti lilin yang kecil yang bisa memberikan cahaya di sekitarnya. Dosa adalah pergumulan yang luar biasa dengan tidak menyalibkan diri sendiri. Karena semua orang yang membuang-buang tempo dalam daerah setan
dengan maksud hal yang demikian diadakan di atasnya. Akan binasa dengan orang yang berbuat jahat. Mereka itu akan dibinasakan dengan tiba-tiba, dan itu pun dengan tidak ada penawar suatu apa. Testimony to Ministries, halaman 453. Yohanes kekasih dari orang muda, ketika ia memiliki kemauan teguh dan berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan, ia menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun Yohanes kekasih dibuang di Pulau Patmos, yang merupakan penjara yang menyiksa bagi banyak orang, hal itu malah menjadi suatu kesukaan bagi Yohanes. Di Pulau Patmos, Yohanes mendapat penglihatan tentang masa depan yang saat ini kita pelajari dalam Alkitab, yaitu Kitab Wahyu. Dia adalah penulis Kitab Wahyu yang diilhamkan oleh Allah. Kesimpulan kita pada firman malam ini adalah, biarlah kita bertobat dan siap sedia sebelum masa hari penghukuman itu tiba. Biarlah kita selalu disertai Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sebagai orang muda harus bisa melawan kemauan hati, dan kalau kemauan hati kita berada di pihak Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan, pasti kita akan menang. Seperti Yohanes kekasih, kiranya terang kebenaran Kristus bisa bersinar di dalam diri kita dan menjadi berkat bagi orang tua, teman, guru, dan sesama. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah bimbing kami pada saat ini Tuhan. Tuhan terima kasih Kau sudah berikan kami Roh Kudus dari surga, supaya kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik. Biarlah kita bisa menjadi terang dalam hidup kita masing-masing, dan juga bisa menjadi terang dalam hidup orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur padamu. Amin. Sekian firman yang saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.